Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu jenis manusia yang tampak rapuh di mata manusia, namun justru begitu kokoh di sisi Allah. Ia bukan yang hidupnya nyaman, bukan pula yang jalannya mulus tanpa halangan. Ia adalah sosok yang terus diuji, berkali-kali jatuh, tapi selalu bangkit. Air matanya sering jatuh dalam diam, tapi ia tak pernah berhenti berdoa. Saat orang lain merasa cukup dengan dunia, dia justru mendekat kepada Allah dalam setiap sujud malamnya. Ia tidak menyerah meski hatinya lelah. Ia tidak berhenti berharap meski doanya belum dijawab. Dunia boleh tak paham, tapi langit mengenalnya sebagai hamba yang sabar dan tangguh. Ketika semua pintu tertutup, ia tetap berdiri tegak, menanti jalan Allah dengan penuh keyakinan. Ia tidak melawan takdir dengan amarah, tapi merangkulnya dengan ridha. Karena ia tahu, setiap luka yang ia rasakan adalah undangan untuk lebih dekat dengannya. Bukan pujian manusia yang ia cari, bukan pengakuan dunia yang ia kejar. Ia hanya ingin Allah ridha. Ia hanya ingin menjadi hamba yang kuat, bukan karena tidak pernah menangis, tapi karena selalu kembali kepada Allah meski hatinya hancur berkali-kali. Siapa dia? Bisa jadi kamu yang sedang merasa hidupmu penuh ujian, tapi tetap memilih jalan sabar dan tawakal. Karena sesungguhnya, di mata Allah, kamu adalah pribadi yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang makna hidup, ketabahan, dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini bukan hanya tentang teori, tapi tentang realita yang kita jalani setiap hari, tentang air mata yang jatuh diam-diam, tentang doa-doa yang terasa belum dijawab, dan tentang harapan yang terus menyala meski dunia seakan memadamkannya. Hari ini, kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan hati banyak dari kita. Jika kamu diuji sangat berat, bisa jadi kamu adalah orang yang sangat beruntung di mata Allah. Sebuah kalimat yang terdengar paradoks, bertentangan dengan logika dunia. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena dalam pandangan Allah, keberuntungan bukan terletak pada kenyamanan, tapi pada keteguhan iman. Tema ini penting karena banyak di antara kita yang merasa sendiri di tengah ujian, seolah hanya diri kita yang dihantam bertubi-tubi oleh hidup. Padahal bisa jadi, di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan anugerah besar. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Mungkin bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kedekatan dan kemuliaan di sisinya. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam mengapa justru orang yang diuji berat bisa jadi adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Apa rahasia besar di balik setiap cobaan yang tampaknya melemahkan, namun sebenarnya sedang menguatkan? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah para nabi, para sahabat, dan dari pengalaman hidup kita sendiri? Mari kita duduk bersama dalam ketenangan dan keikhlasan, menyelami makna yang tersembunyi di balik luka. Karena bisa jadi, lewat ujian yang kita benci, Allah sedang menuntun kita kepada versi terbaik dari diri kita sendiri. Seringkali, ketika hidup menghantam tanpa ampun, kita bertanya, apa salahku? Kenapa seberat ini? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Kita merasa ditinggalkan, tidak dimengerti, bahkan merasa tidak adil. Padahal, bisa jadi, di saat itulah Allah sedang memuliakan kita. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Justru ujian adalah tanda perhatiannya. Tapi bagaimana mungkin ujian berat adalah tanda keberuntungan? Disinilah hati kita diuji, bukan untuk mengetahui siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap teguh padanya. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, mudah sekali untuk merasa bahwa semuanya telah berakhir.
Namun justru pada titik itu, Allah sedang mengajak kita untuk mendekat. Ketika semua jalan seakan tertutup, mungkin itulah syarat Allah ingin kita hanya berjalan ke arahnya. Sayangnya, dalam kesedihan, manusia lebih sering mempertanyakan daripada merenungi. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk: kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau bahkan rasa hampa yang tak tahu ujungnya. Kita mungkin merasa sendirian, tapi Allah tidak pernah menjauh. Justru dalam keadaan terburuk, Ia memperhatikan kita lebih dari biasanya. Karena itulah, saat seseorang diuji begitu berat, bukan berarti ia dibenci, tetapi sedang disiapkan. Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa melihat ujian sebagai anugerah. Banyak yang tenggelam dalam kecewa. Ada pula yang berpaling dari Allah. Inilah tantangan sebenarnya. Bukan pada beratnya ujian, tetapi bagaimana kita tetap menjaga iman di tengah kesulitan. Itulah yang membedakan orang biasa dengan hamba pilihan. Maka jika hari ini kamu merasa terbebani, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah sedang memintamu naik satu level. Mungkin Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan mungkin dari semua orang di sekitarmu, hanya kamu yang dipercaya mampu menerima tugas seberat ini. Mari kita lihat lebih dalam. Ada beberapa hal yang membuat seseorang yang diuji berat justru menjadi sangat istimewa. Pertama, Allah hanya menguji hambanya sesuai kesanggupannya. Jika kamu diberi ujian besar, berarti Allah tahu kamu kuat. Bahkan ketika kamu sendiri belum yakin bisa melewatinya, Allah tidak pernah salah memilih. Setiap cobaan yang datang sudah ditakar dengan presisi ilahi, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkanmu. Kadang, kita merasa seolah tak punya daya, tapi justru di saat itu, Allah ingin kita belajar bersandar hanya kepadanya. Saat beban terasa menghimpit dari segala arah, dan tidak ada satu manusia pun yang mampu memahami luka dalam hatimu, ingatlah bahwa Allah sedang memperhatikanmu secara khusus. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka, setiap kali kamu terjatuh karena ujian, sesungguhnya kamu sedang mendekat kepada jalan kemudahan yang belum kamu lihat. Allah tahu seberapa banyak luka yang kamu sembunyikan, dan Dia tidak akan membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Setiap tetesan adalah saksi kesabaranmu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap diam dan bersabar, ketika kamu bisa saja mengeluh atau menyerah, itulah momen di mana Allah mencatatmu sebagai hamba pilihan. Dan bisa jadi, lewat ujian yang kamu anggap melemahkan itu, Allah sedang membersihkan jiwamu, meninggikan derajatmu, dan menyiapkan tempat terindah untukmu, baik di dunia maupun di akhirat. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dimuliakan dengan cara yang tidak semua orang mampu jalani. Karena itu, jangan takut ketika ujian datang. Takutlah jika hidupmu terlalu tenang tanpa tantangan. Sebab bisa jadi, justru dalam badai, Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Kedua, semakin berat ujian, semakin tinggi derajat yang sedang dipersiapkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Kalimat ini mengandung makna yang dalam. Ketika Allah menimpakan ujian besar, itu bukan bentuk kebencian, tetapi bentuk pemurnian jiwa. Seperti besi yang harus ditempa dengan panas agar menjadi kuat, demikian pula manusia harus melalui tekanan agar menjadi mulia. Ujian besar menuntut kesabaran besar, dan kesabaran besar menumbuhkan kedekatan luar biasa kepada Allah. Ketika seorang hamba tetap memilih untuk sabar, berbaik sangka, dan tidak menyimpang dari jalan kebaikan di tengah badai kehidupan, maka ia sedang menapaki tangga kemuliaan yang tidak semua orang bisa pijaki. Para nabi adalah contoh nyata. Setiap kisah mereka dipenuhi dengan penderitaan, tapi di balik itu,
ada derajat yang terus diangkat oleh Allah. Tidak ada nabi yang hidup tanpa ujian. Maka jika kita diuji, sesungguhnya kita sedang berada di jalur para nabi. Bukankah itu sebuah kehormatan besar? Allah tidak ingin melihat kita jatuh, tapi Dia ingin melihat kita tumbuh. Dan pertumbuhan terbaik seringkali terjadi bukan saat kita tertawa, tapi saat kita menangis. Bukan saat kita dipuji, tapi saat kita diremehkan. Bukan saat kita merasa kuat, tapi saat kita merasa tak berdaya, namun tetap berserah kepadanya. Jadi, jangan iri pada hidup orang lain yang tampaknya tenang dan nyaman. Bisa jadi, mereka sedang dalam zona biasa, sedangkan kamu yang sedang dilatih dalam ujian berat, sedang disiapkan untuk tugas dan kedudukan yang luar biasa, di dunia maupun di akhirat. Karena tidak ada derajat tinggi tanpa proses yang menyakitkan. Ketiga, orang-orang yang dicintai Allah justru diuji. Nabi Ayub diuji dengan kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan kesehatannya. Namun ia tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Justru dalam kondisi paling lemah itulah keimanannya bersinar paling terang. Allah pun menyebutnya sebagai hamba yang sabar dan taat. Nabi Yusuf, dari kecil hingga dewasa, hidupnya dipenuhi ujian, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh wanita bangsawan, dan akhirnya dipenjara. Namun semua itu tidak membuatnya benci atau dendam. Ia tetap menjaga kehormatan dan keimanannya, hingga akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling mulia, juga mengalami ujian yang luar biasa. Beliau ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya, dicaci, dihina, bahkan dilempari batu. Tapi semua itu tidak menggoyahkan perjuangannya. Justru dari semua penderitaan itulah lahir cahaya Islam yang menerangi dunia hingga hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ujian tidak mengurangi nilai seseorang di mata Allah. Justru ujian yang diterima dan dihadapi dengan sabar adalah tanda bahwa seseorang sedang dimuliakan dan ditinggikan. Maka jika kamu sedang diuji, jangan merasa hina. Mungkin kamu sedang berada dalam jejak langkah para nabi. Dan bukan hanya para nabi, dalam kehidupan kita pun, sering kita jumpai orang-orang yang sabarnya luar biasa, meski hidupnya jauh dari kemudahan. Mereka tidak populer, tapi doanya menembus langit. Mereka tidak kaya, tapi hatinya penuh syukur. Bisa jadi, merekalah orang-orang yang sangat dicintai Allah, dan kamu bisa jadi salah satunya. Keempat, ujian mengikis dosa, sakit hati, air mata, dan luka-luka batin yang kita rasakan akan menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ujian itu seperti angin kencang yang mengguncang jiwa, tidak menyenangkan, tapi justru menumbangkan beban dosa yang tidak kita sadari telah menumpuk. Setiap kali hati kita merasa tergores oleh kepedihan, bisa jadi saat itu Allah sedang membersihkan catatan hidup kita. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah walau hanya tertusuk duri, kecuali akan dihapuskan sebagian dari dosanya. Artinya, tidak ada kesakitan yang sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh diam-diam di malam hari pun, jika lahir dari kesabaran dan tawakal, akan menjadi penyuci yang lebih lembut dari air hujan. Kita seringkali tidak tahu betapa banyaknya dosa yang kita lakukan secara tidak sadar. Ucapan yang melukai, pikiran yang negatif, hati yang iri, atau waktu yang terbuang sia-sia. Maka saat ujian datang, itu adalah kesempatan untuk kembali bersih. Seolah-olah Allah berkata, "Aku ingin kamu kembali dalam keadaan lebih murni." Bayangkan jika setiap luka yang kita rasakan adalah penghapus bagi keburukan yang tersembunyi. Bukankah itu berarti ujian adalah bentuk kasih sayang? Allah tidak ingin kita membawa beban dosa ke akhirat. Ia ingin kita ringan, bersih, dan siap untuk menerima ganjarannya. Maka, alih-alih marah atau kecewa,
mari kita belajar menyambut ujian dengan hati yang reda. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya bahwa di balik semua rasa sakit, ada tangan Allah yang sedang membersihkan dan menyucikan kita dengan cara terbaik menurutnya. Kelima, ujian mengantar kita lebih dekat pada Allah di saat semua pintu tertutup. Kita baru benar-benar merasakan makna dari kalimat, "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Ketika manusia meninggalkan, dunia menjauh, dan harapan duniawi pupus, saat itulah kita mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, berseru lirih dalam keheningan malam, "Ya Allah, hanya Engkau yang kumiliki." Dan dari sanalah keajaiban kedekatan itu dimulai. Allah seringkali menyembunyikan dirinya di balik kesulitan, agar kita mencarinya dengan lebih sungguh-sungguh. Di saat semua logika manusia gagal, disitulah iman tumbuh. Di saat semua ikhtiar tak membuahkan hasil, doa menjadi senjata utama. Dan di saat tangisan tak terbendung, disitulah hati paling jujur dalam mengadu. Ujian membuat hati kita lebih lembut. Tidak ada yang bisa menyentuh nurani manusia sekuat rasa sakit. Tapi justru dalam rasa sakit itulah kita mendekat kepada Allah dengan cara yang tak pernah kita lakukan saat sedang bahagia. Terkadang, Allah membiarkan kita merasa hampa, agar kita tahu hanya Dia yang mampu mengisi kekosongan itu. Orang-orang yang diuji berat biasanya justru menjadi lebih rajin dalam ibadah. Sholatnya lebih khusyuk, doanya lebih panjang, zikirnya lebih dalam. Karena mereka tahu, hanya kepada Allah tempat kembali. Hubungan yang kuat dengan Allah bukan dibangun di atas tawa, tapi seringkali dibangun di atas air mata. Maka jika hari ini kamu merasa semua jalan tertutup, bersyukurlah. Karena mungkin itulah cara Allah mengundangmu untuk duduk lebih dekat dengannya. Bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia merindukanmu. Dan Dia tahu, dalam sakitmu, ada hati yang akhirnya kembali pulang. Sahabatku, kalau hari ini kamu merasa beban hidupmu terlalu berat, mungkin bukan karena kamu malang, tapi karena kamu sedang ditinggikan. Allah tidak melihat seberapa sering kamu tersenyum, tetapi seberapa kuat kamu tetap bersyukur meski sedang menangis. Jangan ukur keberhasilan hidup dari seberapa senang harimu, tapi dari seberapa kuat hatimu tetap dalam kebaikan, walau hidup terasa menyakitkan. Refleksikan, apa yang Allah ingin ajarkan lewat luka ini? Apa yang sedang Dia siapkan setelah badai ini? Karena bisa jadi, ujian yang kamu anggap sebagai beban hari ini adalah pintu keberkahan yang akan kamu syukuri di masa depan. Allah tahu apa yang kamu tidak tahu, dan Dia sedang merancang skenario terbaik untukmu. Orang-orang pilihan Allah tidak selalu hidup di taman. Kadang, mereka diproses di padang ujian, agar kelak mereka mekar di surga. Mereka biasa dalam sunyi, di tempat dalam sepi, agar kelak bersinar tanpa pamrih. Ujian menjadikan mereka lebih dalam, lebih lembut, dan lebih berempati terhadap sesama. Jangan iri dengan hidup orang lain yang tampak mudah. Bisa jadi, kamu sedang melewati jalan yang jauh lebih mulia. Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan satu tetes pun air matamu. Semua tercatat, semua dihitung. Semua akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu bayangkan. Karena itu, tetaplah melangkah. Jangan berhenti. Sekalipun langkahmu tertatih, asal tetap menuju Allah, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Justru disitulah letak kekuatanmu. Tetap memilih sabar, tetap memilih taat, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Maka jika kamu sedang diuji berat, jangan anggap itu akhir. Mungkin itu justru awal dari terbukanya pintu-pintu kebaikan yang belum kamu lihat. Ujian yang kamu rasakan bisa jadi adalah alat yang Allah gunakan untuk menguatkan hatimu, meluaskan sabarmu, dan membersihkan jiwamu dari segala yang membebani. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah. Justru sebaliknya, itu bisa jadi bukti bahwa Allah memilihmu untuk ditinggikan,
bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mampu bertahan, mampu bersyukur, dan mampu menginspirasi orang lain lewat perjalanan yang kamu jalani dengan ikhlas. Jangan remehkan rasa sakit yang kamu alami, karena bisa jadi dari rasa sakit itu lahir doamu yang paling tulus. Dan bisa jadi dari doamu yang paling tulus lahir takdir yang paling indah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh di atas sajadah yang basah oleh rindu. Ketika semua hal terasa gelap, ingatlah bahwa fajar selalu datang setelah malam paling pekat. Dan mungkin dalam diam, Allah sedang menuliskan babak baru dalam hidupmu. Babak yang penuh cahaya setelah gelap yang panjang. Ujian bukan hukuman, tapi tanda cinta yang dibungkus dalam kesabaran. Maka peluklah setiap ujian itu dengan iman, karena di baliknya ada pelajaran, ada kemuliaan, dan ada cinta Allah yang tak ternilai. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan maknanya berhenti di kamu. Jadilah jembatan untuk kebaikan dengan membagikannya kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang menghadapi ujian hidup. Karena mungkin dari satu video ini, hati yang hampir putus asa bisa kembali kuat. Jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu terhadap konten dakwah yang menyentuh hati. Tulis di kolom komentar, "Saya ingin menjadi orang kuat di mata Allah," agar kita tahu bahwa kamu bersama kami dalam perjuangan ini. Komentarmu bukan hanya pesan bagi kami, tapi juga penyemangat bagi sesama. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pekan akan ada video reflektif seperti ini untuk menemani langkahmu mendekat kepada Allah. Belajar bersama, tumbuh bersama, dan saling menguatkan adalah tujuan utama dari channel ini. Dan terakhir, bantu sebarkan cahaya ini. Mungkin dari satu share darimu, ada jiwa yang kembali bangkit, ada hati yang kembali yakin, dan ada iman yang kembali menyala. Mari kita jadi bagian dari rantai kebaikan yang tidak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.